siapa yang dolim sama saya, kena ke badan dia sendiri, saya sehat. Alhamdulillah, kuping saya yang keluaran darah sekarang, alhamdulillah sembuh total Pak Haji. Wow, tepuk tangan. Alhamdulillah saya malam ini ketemu Pak Haji. Saya udah merakrekin ilmu RDA Pak Haji sebelum saya kenal Pak Haji. Ya. Alhamdulillah walaupun recian saya ada terkabul. Ya. Dari Sampang. Iya. Saya bulan kemarin ada rekening masuk 30 juta ke rekening saya. Wow. Uang itu dari mana? Cuman adanya yang di rekening itu bismillah. Ya, jadi merhatikan ilmu RDA apa kok bisa hajatnya terkabul? Maju sini. Atas ridhonya Coba, Pak Haji. maju sini. Coba cerita. Man, shoot man. Merhatikan ilmu RDA apa? Coba sini. Katanya Pak Haji dulu waktu saya nonton di YouTube, katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ya, saya mau nanya. Satu pertanyaan aja, yang penting aja ya. Satu aja. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Ima dari Sampang. Ya, ini laki apa perempuan? Perempuan. Hah? Perempuan. Mana coba lihat alat kami nih? Oh ya, perempuan. Iya. Alhamdulillah saya malam ini ketemu Pak Haji. Saya udah merakrekin ilmu RDA Pak Haji sebelum saya kenal Pak Haji. Ya. Alhamdulillah walaupun recian saya ada terkabul. Ya. Dari Sampang. Iya. Saya bulan kemarin ada rekening masuk 30 juta ke rekening saya. Wow. Uang itu dari mana? Cuman adanya yang di rekening itu bismillah. Ya, jadi merhatikan ilmu RDA apa kok bisa hajatnya terkabul? Katanya Pak Haji dulu waktu saya nonton di YouTube, katanya celana dalam suruh balik, Ini dibalik ya? Dibalik Pak Haji. Coba lihat. Terus rekening saya tiap waktu saya takruk, saya mengucapkan atas izin Allah Subhanahu wa taala karomahnya anak yatim, ilmu RDAY Pak Haji Dwi Susanto Kandang Ngembek Bogor. Terus keduanya Pak Haji, saya sampai titik ini alhamdulillah rekening saya walaupun recian nggak pernah ada saldo terkurang. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Saya sekarang mau sedekah 1 juta buat umroh anak yatim, 3 juta saya mau sedekah istrim sekalian terlibat sama Pak Haji. Wow. Boleh kan Pak Haji? Ya, Boleh ya. terlibat sama Pak Haji? Boleh. Besok kita privat ya. Besok pagi ya. Ya, yang ketiga gini Pak Haji. Waktu itu saya kan sakit parah. Sakit? Iya. Mana buktinya kalau sakit? Waktu pas itu saya kan ke dokter. Waktu itu katanya dokter kena kanker otak. Kanker otak? Iya, tapi Bukan saya kan kanker alat kelamin, bukan? Nggak ada. Waktu itu kan saya takut Pak Haji mau ke dokter. Gimana kalau muka takut? Nah, terus kan takut disuntik, takut dikoperasi gitu kan. Nah, terus Takut dikoperasi? Iya. Nah, terus waktu itu Masa dikoperasi takut? waktu Kamu udah nikah belum? sudah Anaknya berapa? anak saya 3. 3? Iya. Lahir normal apa sesar? Normal semua. Wow, berarti alat kelaminnya wow. Normal Pak Haji. Orang mah takut dioperasi, kamu takut dikoperasi. Oh, ya. Nah, terus saya itu Pak Haji tiap malam saya dikerok-kerok, terus air cebokan saya diminum. Air cebokan? Ya, kalau mandi, kalau emang siapa yang dolim sama saya, kena ke badan dia sendiri, saya sehat. Alhamdulillah, kuping saya yang keluaran darah sekarang, alhamdulillah sembuh total Pak Haji. Wow, tepuk tangan. Maju sini. Atas ridhonya Coba, Pak Haji. maju sini. Coba cerita. Man, shoot man. Praktekin ilmu RDA apa? Coba sini. Nah, mari ke sana. Coba keluhannya apa? Terus praktekin ilmu RDA-nya apa? Acting mulai. Waktu pas saya sakit, kan saya mau ke dokter. Saya takut gitu loh kan. Terus saya cuma nebus obat-obat gitu. Nah, habis kemudian saya meraktikin ilmu Pak Haji, kan suruh mandi malam, mandi daun pandan. Saya di ini Pak Haji, mandi tiap malam, sholat tahajud gitu kan. Air cebokan saya mau taruh di apa itu Pak Haji? Di gayung. Di gayung. Terus habis itu saya tak minum. Gitu loh. Rasanya apa? Ya rasanya kayak kecut-kecut gitu loh Pak Haji. Ya. Nah, terus kan tiap hari kan saya kepala aku sakit, terus badan saya sakit, terus habis itu
telinga keluaran darah terus sampai ke mata-mata. Mata keluar darah, Iya. telinga keluar darah. Iya. Alat kelamin? Alhamdulillahnya Pak Haji, saya minum setelah itu 15 hari sampai Air sekarang. cebokan? Iya. Wow. Alhamdulillah sembuh total sampai sekarang. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Mau gak saya tarik selang dari luar ke dalam? Kamu cuci, nanti ambil baskom. Ini saya butuh air cebokan buat bapak-bapak. Maksud saya biar dibayar tunai. Terus yang kedua Pak Haji, saya kan tadi mau hijab sama anak-anak karena saya sudah datangnya malam gitu. Terus Nyampe sini? Nyampe sini. Terus tadi ada anak-anak itu nyamperin saya, "Kok Bunda, apa?" "Boleh nggak Bunda beliin jajan saya di kantin?" katanya. "Ya udah, saya mau beli sendiri ya Dek, 50.000. Tiba-tiba Pak Haji ada uang masuk ke rekening saya, ada SMS, Bismillah juga 1 juta gitu. Wow, tepuk tangan luar biasa. Alhamdulillah. Jadi tadi ngasih 50.000, balasannya Iya. 1 juta. 1 juta alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, karomahnya anak yatim ilmu RDAY Pak Haji Dwi Susanto, Kandang Embek Bogor. Jadi kesini dari Sampang Madura sama siapa? Sama suami. Oh iya, kok mau suaminya dibawa ke RDAY? Ya mau lah Pak Haji, kan kompak Pak Haji. Oh iya. Dahsyatnya nih Kita orang kan harus kompak. kerja sama. Ya, di tempat tidur atau di mana? Di tempat tidur juga gitu. Tapi tadi berangkatnya LM dulu Pak Haji. Oh ya? Iya. Biar Jadi tadi berangkatnya kata dia LM dulu. Bukan ML, tapi LM. Terus saya bilang, pasti saya ketemu Pak Haji malam ini, pasti saya ketemu Pak Haji malam ini. Yeah. Soalnya malam 2 hari yang lalu saya mimpi Pak Haji. Mimpi? Ya, besok malam jangan ke Bogor ya. Emang kenapa? Pak Haji nggak datang katanya. Benar, saya mimpi gitu. Tadi malam saya nggak datang Pak Haji, karena Pak Haji nggak datang katanya. Wow, bisa ngelihat ya. Wow. Jadi tadi kalau boleh tahu LM-nya tuh jam berapa? Mau berangkat Pak Haji? Mau berangkat? Iya. Maksudnya di bus atau di trotoar atau di halte? Iya, di penginapan dulu Pak Haji. Oh, Tadi iya. berangkatnya tadi nyampe siang ke sini. Wah, tepuk tangan dong. Nanti saya pasti ketemu Pak Haji, pasti saya ketemu Pak Haji, pasti bisa beripat. Saya kan gitu. Ya. Jadi bukan ML ya, tapi LM. Ya. Emang begitu ya. Kalau udah merhatiin ilmu RDAY minum air cebokan biasanya huruf kebalik-balik. Emang benar ibu-ibu, kalau emang ada sakit, emang ya gitulah obatnya, bukan ke dokter sekarang. Kan katanya Pak Haji sekarang celana dalam yang bertindak. Ya. Luar biasa. Pak Haji kasih uang bibit. Nih, nanti kamu panggil kayak Haji Marco. Nah, ini saya ganjil genap. Nanti ya mesti ganjil genap. Nanti panggil. Cara manggil bisa kan? Bisa. Oke, nanti bibit dari saya disimpan, jangan buat apa-apa. Panggil, ciki. Bu, Haji Marco, coba ibu lihat. Wow, luar biasa. Nah, mau saya, kalau kita nyentongin, jangan berharap. Karena kalau orang berharap, siap-siap kecewa. Udah aja mainin. Bisa? Nah, ini dari saya. Makasih Pak Wow, Haji. terima kasih ya, tepuk tangan ya luar biasa. Oh, makasih banyak. Tepuk tangan buat LM. Saya mohon izin Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini dengan niat dan tekad yang bulat, meskipun saya baru menyimak 10 hari terakhir, hari ini malam ini saya putuskan untuk bisa hadir. Alhamdulillah bisa hadir. Ucapan terima kasih dan penghargaan terhadap Pak Haji tadi sudah saya sampaikan, dan saya pikir nggak perlu diulang lagi karena udah ini. Permohonan saya, mohon pohon alpukat saya, Mohon pohon alpukat saya pohon alpukat. Ya. Tanamnya di mana? di Indramayu Indramayu. Ada berapa pohon? yang siap dibuahkan 50. Yang siap dikawinin. Ya, Oke. Yang mau ngawinin bapak apa siapa? saya sendiri. Oke. Coba periksa dulu alat kelamin ini. Ini hak ibu meriksa. Ya, Jadi siap berbuah. ya, Oke. Jadi gini Pak. Kemarin hari Rabu saya ke Jawa Tengah.
Saya lihat tamu-tamu RDA itu yang antik-antik, ada yang nanam jeruk, di Kutoarjo nanam jeruk, di Magelang, di Muntilan nanam cabe. Saya lihat di Kebumen nanam padi. Saya lihat, saya tanyain, gimana? Beda sama sebelum dia praktekin ilmu RDA, beda, jauh beda. Apa bedanya? Yang ditanam luasnya segitu. Taruhlah misalkan 1 hektar. Sekarang juga 1 hektar juga. Biasanya 1 hektar dapat 10 ton. Hari ini bisa 13 ton. Panen sekarang. Nih setelah praktekin RDA. Apa tuh? Jadi alat kelaminnya dicebokin. Cebok alat kelaminnya. Terus dimasukin buat nyemprot kayak nyemprot itu hama. Wah. Hasil buahnya, padinya, jeruknya, kalau di Kutoarjo tuh jual itu. Kutoarjo di Purworejo tuh tanaman jeruk tuh. Kalau di Muntilan, di Magelang tuh nanam cabe. Itu luar biasa Pak. Yang tadinya dia panennya misalkan 6 kintal, 600 kilo, dia bisa 800 kilo, bisa 8 kintal. Apa saya bilang? Saya ilmunya Pak Haji, alat kelamin saya cuci bersih, airnya saya tampung pakai baskom, saya masukin, saya nyemprot. Wow, luar biasa. Terus saya mampir ke Brebes, tanaman bawang, begitu juga. Jadi Bapak tinggal cebok alat kelamin Bapak, kalau air banyak nyemprotnya pakai blambir, Pak. Siap. Nanti airnya disiramin ke pohon alpukat. Oh, nanam itu apa namanya? Sawo tuh besar-besar. Jadi dia jualnya nilainya luar biasa. Lahannya masih gitu. Oh, ada lagi nanam cabe di Jogja di pot bunga, di pot, bukan di kebun, di pot, disiramin. Jadi rumahnya tuh tanaman cabe. Nah, Bapak tinggal itu aja. Siap. Gitu. Pak Haji, bisa gak kalau istri nggak bunting saya siram pakai kobokan celana dalam saya? Bisa. Siram tuh pada bunting semua. Itu dulu Pak. Siram pakai redeman celana dalam. Ya. Air kobokan, Ya. siram. Siram. Kalau dulu kan kita pakai redeman celana dalam juga manjur. Ini ada yang lebih jitu lagi. Ngapain celana dalam? Langsung aja. Iya. Kalau orang bilang, ih ilmunya jorok, ih bikin penyakit. Emang penyakit dari alat kelamin? Penyakit kan dari Allah. Di situ aja dia udah menghina Allah. Sangkain alat kelamin apa namanya celana dalam bisa bawa penyakit. Siapa bilang? Itu orang gila celana dalamnya nggak pernah diganti tapi tetap aja gila. Agen. Ya. Terima kasih Pak Haji. Ya, praktek ya, tepuk tangan dong. Pertanyaan apa? Pak Haji, mau jual sawah. Mau jual sawah? Iya. Kenapa nggak dipraktekin ilmu RDAY? Bangun jam 6.00 wajib, senyum wajib, tahajud wajib, baca Quran wajib. Nah, gimik-gimiknya, ibu cebok, airnya bersih, masukin ke panci, kasih pandan 9 lembar, ambil centong. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perumahan gede. Kasih kabar kepada semua orang. Tanah saya mau dijual, pada antri, pada beli. Tidak ada yang nawar, tidak ada yang nawar. Minggu ini laku, terus udah laku kan tadi ada yang jual apartemen tuh. Laku, ibu tinggal praktekin itu. Oke? Satu lagi boleh nggak Pak Haji? Boleh. Itu sawah yang digadein, kira-kira bisa balik lagi gimana Pak Haji? Gampang, rendam celana dalam ibu, 1 hajat, 1 panci, 1 hajat, 1 kompor. Kalau hajatnya 2 berarti 2 kompor. Ibu aduk lagi sambil ngomong. Sawah yang udah gue gadein, balik lagi ke gue ya. Lu ngapain jauh-jauh lama-lama di orang? Ikut gue lagi ya. Ajak ngomong. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Diajak ngomong, sawahnya diajak ngomong, tapi di dalam air yang nguap mendidih itu. Nanti kan dia jalan nyari orang linglung, ibu ketemu orang linglung, nanti ibu dilunasin, udah tinggal ibu tebus itu sawahnya, selesai. Sama dikasih pandan. Pandan 9 lembar wajib. Pandan terus dikasih nama. Kasih nama ya? Iya dong, tulis pakai tisu. Iya. Tisu atau kertas yang gampang hancur kalau dimasak. Jangan pakai kardus. Kalau kardus nanti takutnya nabok muka lo. Tulis. Sawah saya alamatnya di sini, blok nomor sekian. Saya gadein ke Pak Abdullah, balik lagi tanpa bayar. Masukin. Aduk. Taruhlah ini misalkan pancinya nih. Ini panci. Iya. Nah, di dalam panci ini udah ada pandan, udah ada Pak Hajat,
Ntar diaduk, dipanasin pakai kompor, pakai centong. Buat semua, boleh gak Pak Haji? Berlaku buat semua. Misalkan ibu punya anak, anaknya diputusin sama pacarnya, anaknya nggak mau pacaran lagi kecuali sama pacar itu. Ambil celana dalam anak ibu, masukin, kasih pandan 9 lembar, kasih tulis hajat, aduk. Nanti pacarnya di sana palanya pusing, ingat alat kelaminnya anak ibu. Manjur. Yuk, bapak-bapak. Terus itu Pak Haji udah transfer buat anak yang mau umroh tuh, udah transfer. Iya, boleh. Ibu kapan mau sedekah? Udah transfer. Udah. Iya. Ya udah ibu tinggal ijab. Tulis tinggal WhatsApp hajatnya ibu apa. Anak saya yang digade pulang atau suami yang digade pulang. Mau yang mana? Bebas. Nulisnya di itu di WA tadi. Di WhatsApp. Nanti japri ke admin nama Ibu Ai. Bisa. Iya. Ya, hajatkan nanti Ibu Ai. Jadi besok yang berangkat tuh anak yatim, pendampingnya Bu Ai, Pak Ai. Terus Mang Didi supir saya sama Ustadz Wildan. Ustadz saya gitu. Saya nggak ngikut. Yang ikut Bu Ai, Pak Ai yang kita berangkatin. Oh, Om Sarip, Pak Sarip tuh yang bagian keamanan. Pak Sudir yang bagian pos keamanan sama istrinya. Besok pendamping. Nah, besok habis Idul Adha kita berangkat lagi umroh lebih banyak lagi. Nanti pendampingnya lebih banyak. Bapak dan Ibu di ruangan ada yang mau ikut umroh gratis? Ah, ya udah praktekin nanti kita seleksi. Yang banyak testimoni berangkat gratis. Percuma mau ikut gratis tapi belum praktekin ilmu RDAY. Praktekin dulu ya. Lumayan. Kalau umroh bayar 39 juta. Di sini gratis. Yuk. Itu Pak Haji kalau di sawah tuh kelihatan orang boleh nggak? Apa? Nyipret airnya tuh. Buat? Ya di sawah. Dilihat orang nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa Bu, kalau dibilang air itu, air doa. Ibu yang doa sendiri. Boleh Bu, nggak jorok. Kalau nggak Ibu siram aja airnya langsung ke sawah. Terus gitu. Kalau nggak Ibu jongkok di sawah, kan sekarang sawah belum panen, lagi berbuah. Ibu jongkok kan kalingan sama pohon padi. Ibu kencing. Nanti kan pohon padi pada mati tuh. Misalnya 5 kotak di depannya aja atau gimana Pak Haji? Semua Pak? Cukup di 1 kotak aja? Satu kotak aja. Cukup 1 kotak aja? Iya mewakili. Kalau 5-5-nya nanti mabok Bu, 5-5. Saya aja baru Ibu nanya aja pusing nih. Pak Haji pengen ikut privat sih boleh nggak? Hah? Pengen ikut privat boleh nggak? Iya boleh. Masa nggak boleh? Boleh. Ya, Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa? Ya Pak Dwi, saya dari Cirebon Pak, nama saya Pak Dede. Dari subuh saya Pak ikut pameran expo di situ Pak di Kemayoran. Pameran sapi. Eksportir. Eksportir. Sekarang lagi berjalan dari hari Rabu Pak Ji. Nah saya Sekarang hari sampai terakhir hari Minggu besok Pak. Ini saya dari subuh, sengaja karyawan tertinggal 6 Pak di sana. Nah saya kesini apa? Memang pameran apa di situ? Furniture Pak, furniture. Furniture. Rotan. Saya dari Cirebon Pak. Oh Cirebon. Pertanyaannya ini saya modal nekat Pak ya. Ke pameran ini Pak ya, alhamdulillah banyak kunjung, tapi saya nggak mau pinjam ke bank itu Pak. Jadi saya tertarik dengan Pak Haji yang sampaikan nggak boleh mangkel dan seperti saya cocok sekali itu Pak. Sifat 18. Cocok. Nah ini pertanyaannya, mudah-mudahan bayar ini banyak yang datang. Kalau ordernya miliaran, saya nggak punya uang, tapi saya nggak mau pinjam bank, itu gimana Pak Haji? Gampang lah Pak. Yang tadi saya ajarin ilmu kearifan lokal, Bapak cebokin alat kelamin Bapak dicebok. Nanti di dalam air cebokan itu dituang ke panci, di panci kasih pandan sama kasih tulisan. Bapak kasih tulisan hajat Bapak apa. Nanti Bapak aduk pakai centong di dalam panci itu tiap hari selama 99 hari. Bapak ngomongnya gini, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, 9 kali diulang-ulang. Pada datang, pada nyetorin modal. Setelah udah nyetor, gak minta lagi. Gitu. Itu di rumah aja atau prakteknya Pak? Ini soalnya Di rumah. Kalau Bapak di expo ada gak kompor gas, ada gak kompor gas? Beli kan ada yang jual kompor gas. Bapak beli kompor gasnya yang pakai itu, pakai kaleng. Nah, Bapak pakai kaleng nih, gasnya beli dah 12 yang banyak buat stok. Nanti Bapak beli panci di pasar Kemayoran, kan ada pasar Bendungan Jago. Bapak tanya, Bendungan Jago mana? Tuh Bendungan Jago. Pasar Bendungan Jago atau Pasar Jiung, dekat sama PRJ itu Jiung. Nah nanti Bapak beli tuh kompor gas yang portable, pakai tabung yang buat camping. Ada yang jual. Nanti beli panci. Nah Bapak cebokinnya tuh bawa rantang atau bawa mangkok atau bawa baskom di toilet situ. Bapak ngaduk sambil nyetek, ambil gini-gini. Tapi jangan teriak-teriak, takutnya datang ambulan. Berarti celana dalam diituin juga Pak? Bukan, bukan celana dalam yang dimasak, bukan. Air kobokan alat kelamin. Oh ya siap.
kobok, alat kelamin, airnya ditampung pakai baskon. Bapak ngerjain di situ di pojokan boleh ngerjain sambil iseng. Pak lagi ngapain Pak? Lagi bikin kuah kopi. Nggak dilarang, itu kan tabung gas. Ada kan kompor yang pakai tabung gas kan, yang gasnya kayak pilok. Nah, beli aja, nanti diceklek, cek. Bapak aduk, biarin anak buah yang jagain, Bapak sini. Orang asing banyak pada datang, kasih modal, kasih DP. Oh iya, ini Haji Marco. Haji Marco kan waktu datang kemari, dia kos-kosannya cuma 6 pintu. Sekarang 21 pintu. Haji Marco dulu nggak punya ruko, sekarang rukonya ada 15 pintu. Dia tidak modal, Pak. Jadi pada saat mau bangun ruko, itu orang pada datang bayar kontrakan di muka. Taruhlah setahun kontrakannya 15 juta. Rata-rata pada ngambil kontrakannya 10 tahun. Ada 15 pintu. Dia bangun kontrakan nggak pakai duit, hanya modal itu. Nah, Bapak tinggal praktek. Tapi kan dia sedekahnya ekstrim, Pak. Dia nggak bisa sedekah uang. Haji Marco nggak bisa sedekah uang, emang nggak punya uang. Apa yang disedekahin? Seisi toko materialnya, 2 unit mobilnya, Grand Max sama Suzuki, 2 dia sedekahin. Tapi sekarang dia punya ruko 15 pintu, kontrakannya 21 pintu. Lah Bapak apa yang Bapak bisa persembahkan kepada Allah? Mau ibadah ekstrim atau mau sedekah ekstrim? Nah, lakukan. Kalau Haji Marco 2, ibadah ekstrim sama sedekah ekstrim. Nah, Bapak bikin sambil Bapak ngaduk. Nanti ada orang asing Pak datang, atau nanti ada orang Indonesia yang kaya raya tajir melintir. Orang Indonesia yang kaya raya banyak Pak. Sekarang mau nyimpen duit di bank aja bingung. Nanti dititipin ke Bapak, dia nggak pakai, Bapak nggak usah ngasih jaminan. Pak nih Pak, saya titip nih Pak 100 M, kelola aja. Nanti Bapak kelola, gitu. Nggak pakai jaminan. Banyak. Coba Bapak cek orang kaya di sini. Emang dulunya kaya, boro-boro Pak, orang tuanya miskin. Kenapa dia jadi orang kaya? Ya ketitipan uang itu. Bener, saya nggak bohong, praktekin dah. Mumpung Bapak lagi jelek-jeleknya. Ya, Ibu apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Sanca Herwin dari Sumatera Selatan. Pertanyaan saya satu, saya udah apa Bos? ini kenapa saya setelah 2 kali itu jatuh di lubang yang sama. Maksudnya usahanya apa? Usahanya dagang Dagang spare part sama rokok. Dagang spare part sama rokok. Maksudnya jatuh di lubang yang sama, lubang yang mana? Kan ada teman gitu ngasih barang, cuman aku puterin gitu aja. Apa? Teman ngasih barang, Ya. suruh saya muterin. Ya. Tapi itu bukannya untung malah buntung. Bukannya untung malah buntung. Bagus dong Bos. Kalau nggak buntung kan lo nggak ketemu gue Bos. Iya Pak. Emang doa gue tiap malam Bos. Tiap malam gue tahajud ketemu orang buntung kayak lu. Itu gimana Pak Haji solusinya? Lo agamanya apa Bos? Islam. Coba lo inget-inget sebelum ketemu RDAY, pernah gak lo sholat badiah qobliyah? Belum. Nah, Setelah kerjain. setelah Pernah gak lo sholat sedekah subuh? belum. Nah, nanti lo kerjain. Pernah gak lo sedekah hari Jumat barokah? Pernah tapi jarang. Nah, lo kerjain. Jadi orang yang sedekah subuhnya nggak bolong, orang yang sedekah Jumat barokahnya nggak bolong, orang yang sholat badiah qobliyahnya nggak bolong, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Tapi syaratnya sedekah subuhnya harus 1 juta, sedekah Jumat barokahnya harus 2 juta. Gitu. Nekat, iya tiap hari. Sudah ada Pak Haji. Ya dari 100.000 dulu latihan, dari 10.000 dulu latihan. Nggak bisa juga langsung 1 juta. Itu Mas Apriyadi dari 100 naik 200, naik 300, naik 500, sekarang 1 juta. Nggak pernah saldonya di bawah 1 miliar. Maksain tiap hari Bu. Nanti lo sedekah subuhnya dari berapa bebas. Pak Haji aku dari 100.000 dulu boleh kah? Boleh. Emang ada Pak Haji yang sedekah subuhnya 500.000? Banyak. Bu Doti banyak. Mbak Tata BSD 500. Suaminya gajinya sekarang udah hampir 200 juta sebulan. Lalu paksain ya Bos. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah hari Jumat barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Udah itu aja dulu. Mumpung kamu masih muda. Nanti kalau udah terkabul, lo lupain lagi. Nanti kan kasus, ketemu gue lagi. Alhamdulillah.
Ini Pak Haji, terus yang kedua kan gara-gara utang itu saya kan kabur. Maksud aku gimana caranya bisa dipermudahkan gitu sama orang-orang yang punya sangkutan sama saya. Ambil celana dalam lo yang 9 hari nggak dipakai, tulis nama-nama yang mengancam lo, tulis. Yang ngancam-ngancam lo tulis. Yang lo pinjam duitnya lo tulis. Lo bungkus pakai celana dalam lo yang 9 hari, masukin ke dalam botol, lo masukin ke dalam freezer, nanti jadi es mambo celana dalam. Udah aman bos. Kalau dikejar lagi bikin lagi yang kedua sampai yang ke-9 botol. Itu. Sudah, makasih Pak Haji. Ya, praktek ya. Ya, ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Ayo. Ini Pak Haji, saya nggak tanya, cuma saya mau ini aja. Nggak nanya, cuman Mau sedekah, minta privat Pak Haji. mau cerita. Sedekah. Mau sedekah. Minta privat. Mau sedekah berapa? Ya sementara 1 juta dulu Pak Haji. Oke. Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada. Ya udah, yuk bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya mau bertanya, anak saya itu sakit jiwa, kalau menurut dokter sudah berobat, sekarang sudah membaik, tapi masih suka kambuh. Sini aja. Ya, tulis. Nomor HP-nya mana? Ya di sini aja. Oh ya. Yuk, pertanyaan apa? Ya, taruh situ, Bu. Yuk. Kalau menurut dokter sakit jiwa, suka itu menangis terus. Lagi perempuan. Perempuan usia 23 tahun. 23 tahun. Anak pertama. Sekarang serumah sama bapak. Satu rumah. Gampang Pak, cebok alat kelaminnya ibu kandungnya dicebok, air cebokannya buat masak nasi. Boleh gak sekeluarga makan? Boleh. Tapi pada saat ngaduk nasinya di dalam rice cooker, itu bapak mesti ngomong, namanya anak yang sakit bin sembuh total, sembuh total, sembuh total. Nanti minumnya pakai remencal dalam, pakai kobokan ibunya juga. Nah, bapak umurnya berapa? Saya 56. Istri? Istri 52. 52 tambah 56. Ya. Berapa? 108. 108. Nggak sampai 108 hari minumnya itu, makannya pakai air kobokan istri, sembuh normal. Ya Pak, Gitu. terima kasih. Tapi Ya. yang kedua masih mau bertanya Pak. Boleh. Bagaimana gaji saya supaya utuh Pak? Soalnya dipotong untuk cicil utang ya Pak. Sama kayak tadi bapak yang tadi dagang spare part sama rokok. Ya. Sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong, sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Orang yang nggak sedekah subuh, orang yang nggak sedekah Jumat barokah, orang yang sholat badiah qobliyahnya bolong, motornya nyicil, mobilnya nyicil, rumahnya nyicil, bahkan pasangan hidupnya nyicil. Terima kasih Pak Haji. Ya. Yang ketiga, maaf, satu lagi. Anak saya itu berteman dengan laki-laki tapi berbeda keimanan. Anak saya Islam dengan Katolik. Tapi Pertanyaannya mau misahin, gampang. enggak Pak Dok, Pak Haji, karena sudah dekat. Jadi ibunya istri saya itu sudah masuk Islam sekarang. Tapi istri saya masih khawatir kalau kedepannya itu balik lagi. Sebaiknya diteruskan apa dipisahin ya Dok, Pak Haji? Bapak yakinnya apa? Kan gue sesuai dengan pesanan tamu. Kalau pesanan tamu suruh nyantet ya gue santet. Kalau pesanan tamu suruh akurin ya akurin. Kalau pesanan tamu suruh misahin ya misahin. Gue sesuai dengan pesanan aja. Diakurin aja Hah? Pak Haji, diakurin tapi Gampang, ambil celana dalamnya cowok, ambil celana dalamnya cewek, tulis alamatnya, hajatnya, masukin ke dalam botol, masukin ke dalam freezer, nanti dia awet. Ya Pak Haji, terima kasih Pak. Celana dalamnya cowoknya diambil, celana dalam ceweknya diambil. Nanti anak bapak suruh bilang sama pacarnya, boleh gak aku pakai celana dalam? Atau disuruh mandi, pura-pura celana dalamnya disimpan di situ, ntar kita bikin gitu. Tapi kedepannya balik ke Katolik enggak? Enggak bakal balik, nggak bakal balik, Ya. nggak bakal balik. Terima kasih Pak Haji. Ya, yuk. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Haji. Saya Namanya siapa? Muslihan Ben. Hah? Muslihan dari Purwakarta. Namanya? Muslihan. Muslihan, Ya, bukan Muslifat. Bukan. Muslihan. Pertanyaan depan. Saya punya utang banyak. Sudah. Sebanyak apa sama alat kelamin lo, gedean mana utang sama alat kelamin lo? Dan utang Pak 2 juta Pak. 2 miliar Pak. Oh, gampang lah, lo kalau beda sama Haji Marco utangnya berapa? Gampang, tinggal dipraktekin aja. Siap. Rendam celana dalam lo kocok alat kelamin lo, air kobokannya masukin ke dalam panci, kasih pandan, tulis hajat lo, aduk. Alat kelamin laki-laki gede, alat perempuan gede. Pada datang, berduyun-duyun, lunasi utang saya, lunasi utang saya. Begitu. Kalau pengen ditangkap,
Alat kelamin laki-laki gede, alat perempuan gede, pada datang ke rumah gue, tangkap gue buru-buru, ntar ditangkap. Siap. Makasih Pak. Yang kedua, saya sedang sakit hernia Pak. Gampang, panggil istri lo suruh jilatin hernianya. 99 kali jilat, sehari 3 kali. Umur lo berapa? 61. Nggak sampai 61 hari sembuh. Jangan dioperasi, kalau dioperasi umur pendek lo. Jangan dijilat, ilmu kucing. Siap. Tapi kalau dijilat, alat kelamin lo nggak boleh ngaceng. Masih bisa ngaceng nggak kontol lo? Masih normal Pak. Normal. Nih ibu nanya, mau lihat gimana? Terima Jilat kasih. bos, sama istri jilat 99 kali ya. jilat yang hernia. Siap. Sehari 3 kali, pagi siang sore. Ya. Sebanyak 61 hari. Nggak sampai 61 hari nanti sembuh. Makasih. Nanti kalau udah sembuh, kamu di perapatan bersyukur telanjang bulat. Nah. Ya. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya Bu Ani dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pak Haji. Ya. Saya udah kesini bulan Desember. Saya tahu ilmu RDAY dari bulan November. Alhamdulillah saya udah laksanakan yang dibilang Pak Haji, mandi jam 6 segalanya sudah saya lakukan kan. Alhamdulillah sekitar seminggu. Saya kan properti Pak Haji. Rumah saya tiba-tiba laku Pak Haji, 1 unit ya. Tanah saya juga 1 unit laku di bulan November itu. Sekarang pertanyaannya apa? Nah, terus bulan 12 kemarin saya kesini kan, saya kesini nggak ketemu Pak Haji, ketemunya Mas Regi. Saya udah lakukan semua, saya sedekah subuhnya nggak pernah bolong, 100.000 alhamdulillah. Sedekah Jumat barokahnya juga nggak pernah bolong, 1 juta setiap Jumat. Tadinya lagi sedekah umroh ya. Pertanyaan saya sekarang, sebelum saya berangkat ke sini bulan Desember, rumah saya laku gitu kan. Setelah ini dari bulan Desember hingga sekarang, alhamdulillah belum laku Pak Haji. Saya properti Pak Haji. Alhamdulillah belum laku ya Pak Haji. Jadi saya mohon sama Pak Haji gimana caranya supaya rumah saya dan tanah saya tuh habis terjual, habis laku. Yang gitu. sama tadi dari awal, cebok alat kelamin ibu, masukin ke dalam panci, kasih pandan, kasih tulisan hajat di dalam panci sambil diaduk pakai centong. Iya Pak Haji, iya. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede diulang-ulang 9 kali. Ini berlaku buat semua. Iya, iya, Rumah Pak. saya di jalan ini, blok ini, nomor segini, ada yang beli tunai. Pada datang, nyari gue. Pada datang, berburu rumah gue mau dijual. Laku tanpa ditawar. Itu Ulangi ada. lagi Iya. sampai 99 kali. Lakukan selama 99. Ya, itu ada tanah yang masih kosong juga Pak Haji yang belum saya bangun. Jadi saya sekarang masih kurang modal. Ya udah, panggil alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pada datang. Titipin duitnya ke gue. Gitu. Nanti semua pada nitipin ibu. Gitu. Tanpa jaminan, ya tulis. Tanpa jaminan gitu. Sekarang saya karena bangun properti itu saya terlilit utang Pak Haji. Terus terang ya, hampir 1 M. Enggak, lo kan belum praktekin dulu. Oh, iya, Pak Haji, iya, Pak dulu, Haji. nanti lunas. Iya Pak Haji. Bisa? Pak Haji. Yo, Bapak. Terus satu lagi bisa nggak Pak Haji? Boleh. Anak saya umurnya udah 27 tahun mau 28 ini, belum dapat jodoh Pak Haji. Masukin celana dalamnya ke dalam panci. Cebok Iya. alat kelamin ibu, taruhnya pandan sama tulisan. Celana dalam siapa Pak Haji? Celana dalam anaknya yang mau kawin. Oh, iya, Nanti gitu. panggil. Iya. Manggilnya mesti alat kelamin laki-laki doang, nggak boleh alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan nggak boleh. Karena takutnya kalau alat kelamin perempuan yang datang, nanti akhirnya lesbi. Itu diapain Pak Haji? Airnya itu diapain? Dimandikan apa gimana? Enggak, dikobok-kobok aja, aduk-aduk. Alat Selama kelamin laki-laki gede, alat kelamin laki-laki gede. Pada datang. Nanti yang datang alat kelamin yang gede-gede berkondom. selama berapa hari Pak Haji? Hah? Selama berapa hari? 99 sampai berhasil lo ngaduk itu aja perhitungan. Oh ya gitu Pak Haji. Nggak sampai 20 hari juga biasanya udah datang cowok-cowok. Alhamdulillah. Yo, Bapak apa? Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa? Oke, Assalamualaikum Pak Haji. Saya Dedi Arianto Pak Haji, asal dari Bengkulu. Pak Haji, Ya. saya datang ke sini Pak Haji mendapat anugerah masalah saya terlilit utang Pak Haji. Ya. Karena usahanya gagal, belum berhasil, saya punya beban. Usahanya apa? Saya kemarin kontraktor di penambangan batubara Pak Haji. Maksudnya lo join atau lo invest atau lo kerja di situ atau apa, atau lo kontraktornya atau lo apanya? Kontraktornya kerjanya Pak Haji. Oh, kontraktor. Terus? Tidak berhasil, jadi keuangan kami kolab Pak Haji sudah 9 bulan. Saya nggak punya uang lagi Pak Haji. Sekarang mau bekerja aja. Berarti lo kan butuh modal atau Ya, butuh pekerjaan? Butuh modal Pak Haji, terus mau bayar utang. Ya udah kayak ibu tadi tuh. Celana dalam lo masukin, renungan celana dalam lo, kobokannya diaduk pakai pandan, ada tulisan pakai tisu. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pada datang, nyetorin duit ke gue, nyetor duit ke gue. Nggak pakai jaminan mau.
Nggak minta balik. Karena kalau minta balik ntar lo ketangkep gitu. Jadi nanti koruptor pada nitip duit kan lu. Lumayan bos. Iya, oke, Pak. Koruptor kan banyak duit bos di Indonesia. Naruhnya bingung, tadi dititipin ke lu. Oke, Pak. Kalau bagi dua sama gua ya. Terus Pak Haji, saya punya ada tagihan juga Pak Haji, belum Apa? dibayar Pak Haji, 475 juta Pak Haji. Nggak- Ya udah lu panggil satu-satu, satu kompor ya. Satu kompor, satu hajat, satu paji, satu hajat gitu. Satu kompor, satu hajat gitu. Bisa? Oh ya Pak Haji. Manjur bos. Oke, Pak Haji. Yo. Pak Haji boleh saya satu lagi Pak Haji untuk privat bisa Pak Haji? Bisa lah bos, masa nggak bisa. Oke Pak Haji, Ya. terima kasih Pak Haji. Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Saya Yesi dari Pekanbaru Pak Haji. Pertanyaan apa sih? Ini kan saya alhamdulillah 2019 kemari kan itu omset masih di bawah 30 juta. Kalau sekarang udah juta dan alhamdulillah bersihnya 50 juta per bulan. Nah, saya mau di atas ratusan juta sampai miliaran. Kebetulan saya usahanya di bidang kuliner. Sekarang saya mau mau meningkatkan ke saham. Itu kalau ke saham gimana tuh Pak Haji? Pokoknya gini mbak, gue inget tamu gue nih mbak. 2011 dia sedekahnya 100.000. Sekarang 2024 sedekahnya 100 juta sedekah subuh. Lo tinggal tingkatin sedekahnya aja. Kalau sedekah subuhnya nggak bolong sih. Ya berapa? 100 Mas. Ya nggak mungkin, berak Cuman aja lo. nggak ngasihnya kan. Nggak mungkin. Nggak ngasihnya kalau 100 sama pengen naikin. bukan, Gila maksudnya kali. gini sama mama papa sama keluarga yatim yang lain banyak gitu. Nggak berlaku. Nggak Lo berlaku mesti ya? ke yatim kurung, Gitu, ya. yatim tahajud, yatim umroh. Kalau anak yatim belum umroh ngapain? Kalau maksudnya kan sedekahnya untuk di sini ada gitu, di beberapa tempat ada juga gitu Pak Haji. Ya kalau Untuk sedekahnya di sini- recehan ngapain? Disesuai dengan yang sekarang aja. Sedekah itu sekitar 20 juta sebulan. Ya udah lu tinggal minta aja sama Allah mantes-mantesin. Kira-kira pantas gak sih sedekah 20 juta Allah? Pantes, pasti dikabul. Kalau nggak pantas ya nggak dikabul. Enggak, maksudnya kan ini di saham nih Pak Haji, apa berlaku dengan cawi apa tadi? Yang direbus gitu? Ya berlaku lah, semua berlaku tadi gue bilang, semuanya berlaku. Semua berlaku, tapi tinggal mantes-mantesin aja sedekahnya. Oke. Kalau semua berlaku, bahkan ada yang nggak sedekah aja kan laris, dagang gado-gado, dagang kredok, tapi kan kita bukan pedagang gado-gado, kita pemain saham. Disesuaiin aja, itunya tetap gimmick-gimmicknya, toppingnya itu. Tapi yang namanya sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, sholat badiah qobliyah itu disesuaikan dengan hajat bos. Yuk, bapak-bapak. Haji satu lagi Pak Haji, kalau Boleh. mama sakit Pak Haji, sakit saraf kejepit Pak Haji, Mandi jam 00. Orang yang mandi jam 00 nggak akan kena penyakit. Salah satunya saraf kejepit sama diabetes. Oke, makasih Pak Mandi Haji. jam 00. Yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggi Sulistiawan Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gimana caranya saya bisa buka bengkelas Pak Haji, punya pendapatan? Punya modal gak? Jujur aja saya nggak punya modal. Ya udah tadi yang kayak Mas tadi. Jadi kobokan. Masukin ke dalam panci, air kobokan alat kelamin lo. Ini kan lo lagi badannya hitam, pasti air kobokan hitam. Nanti tambah kaporit biar putih. Nah nanti lo ambil pandan 9 lembar ikat simpul sama tulis hajat di tisu atau di kertas. Lo ngaduk alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pada datang nyari gue. Ngasih modal gue, ngasih modal gue. Ngasih modal gue, ngasih modal gue. Bos, ini anak yatim nggak umroh dari sini berangkat ke Jeddah nggak. Jadi anak yatimnya gue paksa ke Malaysia bos. Iya siap. Wisata di Malaysia, pabrik Upin Ipin, jalan-jalan, nginep sehari semalam. Setelah itu baru gue naik pesawat lagi. Kan gue minta Malaysia, jadi transit di Malaysia. Nanti baru terbang ke Jeddah. Iya. Namanya jalan-jalan, emang nggak pakai duit bos? Pakai duit, gue cebok bos alat kelamin. Aduk. Banyak pasien RDAI pada sedekah buat nyenengin anak yatim. Pada anak yatim seneng ada uangnya. Tuh banyak nih pada. Ini kan besok gue kasih Bu Ai, Bu nih Bu dari tamu-tamu. Ini nama-namanya yang tadi ijab Bu di depan Ka'bah, ijab di depan Raudhah, ijab di atas pesawat. Saya mau begitu Pak Haji. Ya udah lo tulis. Mau privat sama. Lo tulis dulu sekarang. Di situ langsung ya? Ya iya, lo tulis dulu gitu. Tapi alat kelamin lo jangan ditaruh di sini. Ya, tulisnya di situ, di sini. Assalamualaikum Pak Haji. Tulis di situ. Nulisnya di sini. Yo, Ibu apa? Ya, saya Fatma dari Lampung Pak Haji. Pertanyaan apa, Ma? Iya,
Pak Haji, saya mau izin privat. Saya sudah sedekah tadi 1.150.000. 2 minggu yang lalu saya sudah transfer Pak Haji 1 juta. Enggak, pertanyaannya apa? Pertanyaannya Pak Haji, saya mau minta duit Pak Haji sama Pak Haji, duit bibit Pak Haji. Nomor HP-nya mana? Ada sudah tuh. Mana nomornya? Oh iya. Nomor HP suami, aku kurang gaya main HP. Kurang lihai. Tapi punya anak ya? Pertanyaan apa, Bu? Saya mau minta izin Pak Haji, minta duit bibit Pak Haji dari Lampung. Lagi enggak ngasih bibit, Bu. Pertanyaan apa? Ada iya? Pak Haji, saya sudah melaksanakan 1 bulan ini. Nah ini yang apa namanya untuk pengobatan, alhamdulillah sudah banyak yang berhasil. Tapi untuk cuan ini belum ada ini Pak Haji. Nanti nyusul, Bu, nanti nyusul. Ibu tuh terlalu berharap, makanya Ibu hajatnya lemot. Kenapa hajat kita lemot? Salah satunya seperti Ibu tadi, sampai kiamat gak bakal terkabul, dan gak bakal bisa umroh, dan gak bakal bisa haji, dan gak bakal bisa punya rumah. Kenapa? Karena dia berharap. Syaratnya apa sih Pak Haji kalau mau terkabul? 2. Gak boleh berharap dan gak boleh takut. Kita tuh takut. Perpanjang mobil, STNK belum diperpanjang, kita takut mau keluar rumah. Udah pakai aja, nggak mungkin ada pemeriksaan, emang lagi bokeh. Pas ada duit ya dibayar perpanjang, ya kan? Kita takut. Mobil belum diperpanjang STNK-nya, kita takut. Nggak boleh, Bos. Makanya Bapak dan Ibu lihat orang-orang terkaya di Indonesia itu awalnya dari orang susah. Makanya, nah Bapak coba Ibu lihat, kenapa orang-orang sekarang dari kampung nggak pernah sakit? Karena dari kecil dia nggak takut naik pohon kelapa, naik pohon, belimbing sayur kecut-kecut makan di atas. Padahal belimbingnya orang, nggak sakit-sakit tuh. Jadi Ibu tuh nggak berharap. Jadi Bapak dan Ibu jangan berharap. Tapi pasti, saya aja tadi bilang pasti. Makanya kata baik Pak, anak-anak kalau ke Malaysia biayanya lumayan loh Pak, beli ini beli ini. Tenang aja, nanti gue ngomong juga pasti banyak pada sedekah. Nanti lu bawain ke Malaysia nyenengin. Lumayan Pak. Tapi kan anak-anak yatim senang, kita kan butuh aminnya. Paling kita sedekah 5 juta, utang kita 1 miliar. Gila gak? Bunga pinjaman 1 miliar bunga pinjaman sama nilai sedekah, gede mana? Gede bunga pinjaman. Giliran bayar bunga pinjaman kita bisa, giliran suruh sedekah 5 juta mikir kita. 5 juta gede bener. Kalah, tenang aja, kan nanti diicap. Oke? Yuk, Bapak-bapak. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya Tibiani Pak Haji dari Indramayu. Pertanyaan apa Pak? Pertanyaan gini Pak Haji. Saya kan kebetulan kan main di bidang rumah kayu Pak Haji. Apa? Proyek Pak Haji, proyek. Apa? Proyek Pak Haji. Proyek apa? Proyek rumah kayu. Rumah kayu di mana? Di Indramayu. Indramayu. Workshopnya di Indramayu, workshopnya Pak Haji. Apa? Pabriknya di Indramayu. Pabriknya di Indramayu. Ya. Yang saya tanyakan gini Pak Haji. Dulu sebelum kasus online gitu Pak Haji ya. Biasanya kalau kita ada proyek itu konsumen itu mau DP sampai 50% Pak Haji. Sekarang karena online Pak Haji ya, banyak orang yang dibohongin Pak Haji. Gampang lah Bos. Nih ada namanya Apriyadi. Lo taruh situ aja terus tinggal. Apriyadi. Apriyadi itu dia maksain sedekah subuhnya 1 juta. Dapat orderan karpet dari Pertamina, dari MBAU, dari UIN. Kirain DP-nya 20%, 30%. Mau tahu DP-nya Bos? Minimal 50% tanpa dia minta. Apa yang dikerjakan? Colek alat kelamin, ditulis di HP-nya, di nomornya. Nurut manut katut, DP segede-gedenya, DP segede-gedenya. Nah, pada saat dia udah pesan DP 50%, barangnya nggak ada. Herannya itu yang pesen barang, iya dah nggak apa-apa Apriyadi, saya tunggu. Berapa lama? Seminggu lagi. Tuh dasarnya alat kelamin dicolek taruh di HP. Jadi lo pencet nomornya atau mukanya lo codok, bayar DP lu. Alat kelamin utuh, HP utuh. Kerjain itu. Namanya Apriyadi, kemarin testimoni di sini. Ya, sama ini Pak Haji, satu lagi Pak Haji. Ini saya kalau di rumah Pak Haji ya, itu kaki nggak apa-apa Pak Haji. Apa? Kalau di rumah kaki nggak apa-apa, tapi kalau saya ke proyek, kaki itu bengkak gitu Pak Haji. Gampang lah Bos, lo paksain celana dalam lo gosok di kaki lo, nanti kan sembuh. Kaki lo digosok. Bisa? Bisa Pak Haji. Oke. Ibu apa? Dan saya sudah umroh. Ibu apa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau apa? Iya. Saya mau
Saya mau kawin. Ya mau apa? Saya sudah sedekah. Pak, saya tadi sudah sedekah. Terus saya mau minta privat. Iya, boleh. Yo, bapak-bapak. Terus ini Pak, satu lagi, saya kan punya rumah di Palembang, mau dijual. Terus gimana itu caranya Pak? Cebok alat kelamin mbaknya masukin ke dalam panci. Pandan 9 lembar ikat simpul. Aduk. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pada datang, beli rumah gue tanpa nawar, beli rumah gue tanpa nawar. Lakukan terus 99 kali, ulang-ulang 9 kali. Selama 99 hari, nanti laku. Terus airnya itu diapain Pak? Ya udah dibuang, nanti besok bikin lagi. Atau air itu aja diaduk, panasin, nanti asapnya kan banyak. Sampai kering, bikin baru lagi. Ya, makasih, murah. Yuk. Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya mau berterima kasih sama Pak Haji. Tadi sebelum kesini saya mendapat anugerah tabrakan Pak Haji. Akhirnya bisa juga kesini maksain Pak Haji. Ada pertanyaannya apa? Ini saya rumah tangga selalu diganggu Pak Haji, dari dulu disuruh paksa cerai terus Pak Haji. Sama siapa? Dulu almarhum ibu mertua, dan sekarang kakak-kakaknya sama saudaranya Pak. Ya iyalah bos, semua laki-laki kalau bokeh, semua keluarga perempuan suruh cerai. Cocok, gue setuju. Ikut sekarang Pak. Iya, gue setuju sama istri lo, gue setuju sama orang tuanya, gue setuju sama kakaknya. Makanya lo mesti kaya raya bos. Laki-laki yang kaya raya, istrinya sayang banget. Bahkan tidur kalau nggak ngempeng alat kelamin dia nggak bisa tidur. Ya lo bikin dong kaya raya. Lo apa usahanya? Saya kegiatan lo apa sehari-hari? sekarang security Pak Haji. Ya iya, security berapa gajinya? Ada 10 juta security. Nggak nyampe Pak Haji. Nggak nyampe. Berapa gajinya? Cuman 1 juta sekarang Pak Haji. Hah? 1 juta. 1 juta? Ya. Jagain keong aja. Tulis situ, taruh situ. Nah, situ. Ya, taruh situ. Nggak usah situ ditumbukkan satu nama. Taruh situ. Ya. Ya iyalah bos, makanya lo paksain bos, paksain. Praktekin ilmu RDAY. Kalau lo punya duit sedekah ekstrim, kalau lo nggak punya duit ibadah ekstrim gitu. Ini apa? Ya, Ya, taruh sini. udah mulai Pak Haji, cuman jarang-jarang Pak Haji. Soalnya kan Ya, sehari kan gue belum lihat. Pak Haji. Hah? Sehari di tempat kerja, sehari di rumah, sehari di tempat kerja. Jadi Ya udah, kalau pas lo di rumah nggak kerja, praktekin bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran nggak boleh bolong. Sebelum azan duduk di masjid. Sebelum azan duduk di masjid. Sebelum azan. Orang laki-laki kalau sholatnya nggak di masjid, haram hukumnya jadi wali nikah. Tuh kata gue. ya. Kalau di tempat kerja mah ya Pak Haji, tapi kalau di rumah emang agak Tahu bener tahu enggak? Maksudnya gue paksain biar sholatnya di masjid. Kan untungnya di lu. Apa diuntungin di gue? Ya sih, kalau di rumah emang jarang-jarang ke masjid, tapi kalau tempat kerja mah rutin dari sebelum. Enggak, lo kalau di rumah sebelum azan duduk di masjid. Paksain dari subuh sampai isya. Bangun nih, mesti jam 00 senyum. Orang yang mandi jam 00 saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar, nggak pernah. Coba lo praktekin dulu. Siap, Haji. Paksain jam 00 bangun senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Saldonya nggak pernah di bawah. Lo nggak tahu Pak Hotman Paris Hutap ya? Lo lihat tuh di track recordnya di YouTube-nya, TikTok. Bangunnya jam berapa nih? Jam 00. Cristiano Ronaldo. Emang agamanya Islam? Bukan. Udah lo mandi dulu. Nanti lo datang kedua, gua ajarin kaya raya. Kalau sekarang mantes-mantesin muka dulu. Karena muka lo belum pantes. Nanti lo rendam celana dalam, airnya, kobokannya, lo aduk pakai pandan, lo mainin di rumah iseng. Alat kelamin laki berlaku semua. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pada datang ke saya, ngasih duit, ngasih modal. Nah, nanti lo pakai celana dalamnya dibalik. Udah Pak Haji itu mah. Mandinya mandi pandan. Nah, setiap hari, Pak Haji. Makan nasinya pakai pandan, masaknya, minumnya pakai pandan. Jadi lo kalau ngomong jadi duit. Kalau mandi, minum sama makan udah. Ya udah terusin. Ini kan lagi adaptasi, kan muka lo putih hitam, jelek. Nanti kalau udah pakai pandan bening. Siap Pak Haji. Sekarang aja gue mau ngasih lo centong ragu-ragu. Centong saya ada Pak Haji, bawa. Ya udah pakai, panggilnya ada duit nih misalkan. Diajak ngomong. Ganteng kalau yang laki, yang perempuan cantik. Datang dong sama temen-temen nih, kita ngobrol di sini rame-rame gitu. Siap. Nah, nanti lo ijab. Yakin, pasti yakin. Oke? Siap Pak Haji. Yo. Makasih Pak Haji. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Nih Pak Haji, saya mau bilang dulu Pak Haji nih, saya udah transfer ekstrim tanggal 30 bulan 11. Ya. Nah, ini sekarang Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ya saya Pak mau privat. Ya. Boleh, ada lagi? Ada. Saya juga mau ini Pak Haji, mau sedekah lagi untuk anak yatim umroh. Boleh. Ada lagi? Ada lagi gak? Ada lagi Pak Haji.
Bagaimana Pak Haji supaya orang itu bayar utang ke sama saya? Itu tadi kobokan alat kelamin ibu, masukin ke panci, kasih pandan, kasih tulisan hajatnya, ibu aduk. Yang punya duit, yang punya utang sama ibu lagi perempuan. Perempuan. Alat kelamin perempuan gede, apa sebut namanya 9 kali. Datang. Nyari gue. Lunasi utang. 99 kali, sehari 9 kali. 99 kali, sehari 9 kali. Selama 99 hari gitu. Bapak apa? Yuk, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dharma dari Bogor. Tanggal 13 Januari dulu saya kesini dengan istri dan sekarang juga bersama istri. Pertanyaannya, kemarin itu kita sering sedekah juga, terus mengerjakan semua apa yang dilaksanakan, yang dikerjakan. ya pertanyaannya apa sekarang? Ada pertanyaan nggak? Sedikit testimoni, sebelum kesini kan kita pakai motor dulu itu ya. Setelah pulang ternyata kita bisa bawa mobil ke sini gitu ya, karena sedekah itu Pak. Dan alhamdulillah. Bapak pakai motor, di sini keserempet mobil, apa gimana? Gimana? Gua nggak nyambung. Awalan kita ke sini bawa motor. Ke sini Bapak bawa motor. Sedekah terus alhamdulillah. Bapak sedekahin motornya di sini. Motornya Bapak sedekahin di sini. Bukan. Gimana? Jadi awalan kita ke sini kita mau niat sedekah ke anak yatim kurung. Alhamdulillah. Beberapa hari kemudian kita ke sini sedekah lagi dengan membawa mobil. Alhamdulillah. Dan setiap hari saya udah beberapa hari juga ke sini, alhamdulillah juga sudah bisa bertemu dengan Pak Haji. Cuma memang ada sedikit pertanyaan ini. Testimoni yang mana? Ada testimoninya yang tadi setelah sedekah ternyata bisa bawa mobil ke sini gitu Pak Haji. Setelah sedekah ke sini bisa bawa mobil. Tepuk tangan dong. Wow. Dan alhamdulillah sekarang mau sedekah juga. Kan kemarin kita sudah sedekah kurung, sedekah ekstrim, juga sedekah yang lainnya. Sampai di Sepusaban saya minta pripat ke sini, cuman nggak kebagian. Sampai ketemu. Nggak kebagian. Pripat. Mudah-mudahan besok bisa pripat Pak Haji. Ya. Sekarang ada pertanyaan apa enggak? Mau sodakoh yang umroh itu aja sih Pak Haji. Boleh. Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barida dari Kebumen, Pak. Ya. Saya ini tadinya ke sini. Dia lupa. Ya. Lihat YouTube, Bapak. Ya. Ya. Saya ke sini, Pak. Kepengen ketemu sama Pak Haji Dewi Susanto. Ini saya baru kenal Baridah ya dari Kebumen. Kepengen punya modal dagang sama yang tadi. Iya. Cebok alat kelaminnya ibu, masukin ke dalam panci, kasih pandan 9 lembar, ibu aduk pakai centong. Iya. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Iya. Datang. Iya. Datang. Kasih saya modal. Cuman gini Pak, satu Pak ya, saya sedangkan ini baru kenal sama YouTube, belum pernah ngeliat Bapak nih, ini bohong. Ternyata betul ini saya nyampe di sini Pak. Saya ke sini nyampe utang tetangga 1 juta ke sini Pak. Gampang lah. Sekarang ibu pengen utangnya lunas apa enggak? Pengen. Yang 1 juta. Iya pengen. Kebetulan gue buat makan herder kurang daging. Cuma di sini Pak kesasar. Baru gue lepas herder gue. Nyampe sini Pak kesasar karena belum pernah ke sini, kesasar tadi. Ya. Pertanyaannya apa sekarang? Ya udah segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya Jana dari Sumedang. Saya kelilit hutang sebesar 540. Tapi yang anehnya saya uangnya tidak pakai, Pak. Lo ngutang duitnya gak pakai, berarti yang belon siapa? Saya, Pak. Tepuk tangan dong untuk si belon. Terus pertanyaan apa belon sekarang? Terus jaminannya sertifikat rumah, buat rumah sekarang udah 1 bulan lewat, cicilannya nggak nyicilan, itu yang ngambil uangnya ya udah kabur. Ya iyalah bos, kan duit nggak ada saudaranya. Duit tuh nggak ada saudaranya, makanya gue bilang sama tamu gue, syarat privat nggak sampai 2 jam 3 jam, kadang nggak sampai 2 hari terkabul, harus ibadah ekstrim. Kalau nggak bisa ibadah ekstrim, sedekah ekstrim. Contohnya Mas Apriyadi, omsetnya 1 hari 900 sampai 1 miliar. Dia nggak bisa bangun jam 00, nggak bisa tahajud, nggak bisa baca Quran. Gue bilang sedekah ekstrim. Dia sedekah ekstrim 1 hari 1 juta, Jumat Barokah 2 juta. Dia sedekahin makanan favoritnya dia, ayam penyet 18.000 kali 500 anak yatim kali 12,
Sekarang kaya raya Haji Melintir. Ini udah sedekah ekstrimnya nggak berani, ibadah ekstrimnya enggak. Semua privat. Bikin pegelinu. Ibadah ekstrim saya kan terus baca Quran 12 juz. Ya itu yang belum kekejar saya baca Quran yang 12 juz. Maksud gue gini bos, kalau memang nggak bisa sedekah ekstrim, ibadah ekstrim deh. Ntar gue undang bos. Soalnya resikonya kalau gue undang bos, kita makan di Grand Hyatt Hotel di Plaza Indonesia, itu nggak murah bos. Atau gue ajak makan di Steakhouse di Plaza Indonesia atau di Sabu Sabu House, nggak murah. Kayak kita kemarin di Alana, 16 juta loh bos. 30 orang 16 juta, tapi nggak apa-apa, itu kan resiko gua. Karena kan gua yakin kalau lo terkabul, gue punya tabungan 1 poin di akhirat. Itu yang gua kejar. Makanya kayak konsultasi kan nggak bayar, buat apa bayar? Tapi kalau lo terkabul, gue punya tabungan dong 1 poin di akhirat gitu. Makanya lo bisa ibadah ekstrim nggak gantinya sedekah ekstrim? Ya saya mau ibadah ekstrim lah. Kalau bangun jam 00 siap, senyum siap, mandi siap, tahajud siap, baca Quran 12 juz. Itu siap pagi lo. Siapnya baca Qurannya yang bisa pak. Ya pelan-pelan dikerjain dulu. Nanti kan gue ada Allah aja punya ar-Rahman dan ar-Rahim. Maksud gue gak punya kebijaksanaan. Yang penting lu jalanin. Pak Haji gue setuju sudah ngantuk. Ya tetap gue panggil. Ayo kita privat. Yang deket aja deh. Kita privat di Hotel Aston Sentul. Ya udah kita ngobrol. Gak mungkin lo gue bedain. Mumpung bukan lo lagi jelek. Kalau udah bagus gak mungkin. Yo ibu apa? Ibu apa? Ini Pak. Assalamualaikum Pak. Mic-nya mana mic-nya? Tuh pegang alat kelamin bapak buat jadi mic. Yo. Assalamualaikum Pak, saya Mila dari Gresik, Manyar, Jawa Timur. Ya. Jauh Pak. Saya mau testimoni. Ini apa? Kemarin itu saya kenal RDAY ini tuh dari tanggal 12 Februari. Terus langsung saya praktekin Pak. Saya kan ada hajat jual tanah. Dari akhir Desember itu saya posting itu belum laku-laku Pak. Terus 1 kali saya praktekin kok paginya itu ada yang deal tanah, alhamdulillah. Terus sekarang saya mau privat Pak. Boleh. Kira-kira besok tak Pak? Kan saya belum dapat tempatnya Bu. Nanti saya cari dulu. Soalnya saya kesini dari Rabu kemarin Pak. Ya kan saya juga baru datang Bu. Iya. Gelo. Berarti di itu ya di apa? Ya kan nyari dulu tempatnya Bu. Kita booking tempatnya. Kita di ruangan meeting ngobrol begitu. Nanti saya kabarin. Kayak di Hotel Alana aja kita kalau nyewa berapa tuh? Di Hotel Alana Sentul. Kemarin dia lihat tamunya banyak 37. Pak Haji aku kasih ruang rapat ya, berapa sewanya? Enggak usah. Pak Haji bayar makannya aja. Alhamdulillah. Jadi nyari tempat dulu Bu. Ibu yang penting sekarang ada pertanyaan enggak dari Gresik? Sudah. Atau enggak ada pertanyaan? Saya mau langsing Pak Haji. Enggak. Mumpung herder gue kurang makan tuh. Ya Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Mianto dari Bekasi. Pertanyaan apa? Pertanyaannya ini Pak, setelah saya menjalankan ilmu dari Pak Haji, utang saya belum lunas, tapi saya ngajuin mobil ACC Pak Haji. Gimana? Jadi saya menjalankan ilmu dari Pak Haji, saya punya anugerah utang nih. Nah itu utangnya belum lunas, tapi saya ngajuin mobil malah mobilnya turun Pak Haji. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya bingung. Nggak usah. Nggak apa-apa. Lo pakai aja buat piknik jalan-jalan aja. Lo gila ya, dikabulin sama Allah aja bingung lo. Bingung bayarnya. Ya udah tinggal lo kalau berani ya pakai, kalau nggak berani tinggal balikin lagi. Pusing-pusing lo. Minta privat Pak Haji bisa? Bisa lah, masa nggak bisa? Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.